salam sejahtera untuk kita semua. Saya Widi Astiono, guru SD Negeri 2 Plososari, Kecamatan Patian, Kabupaten Kendal. Izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan praktik baik saya dengan judul Strategi Berjaya Wujudkan Cegah Perundungan. SD Negeri 2 Plososari terletak di Desa Plososari, Kecamatan Patian, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan bagian dari proses pembelajaran di SD Negeri 2 Plososari dan menjadi salah satu bagian dari tujuan untuk mencapai visi sekolah. Untuk mencapai visi tersebut, peserta didik perlu dibekali dengan karakter yang baik dalam mendukung proses pembelajaran dan menumbuhkan pentingnya solidaritas serta persahabatan guna menciptakan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan pendidikan karakter di Indonesia. Nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan mengurangi tindakan perundungan di sekolah. Tujuan dari kegiatan praktek baik ini adalah mensosialisasikan dan memberikan pemahaman tentang pencegahan perundungan di lingkungan satuan pendidikan, baik kepada rekan sejawat maupun kepada peserta didik serta masyarakat di lingkungan sekitar, baik secara langsung melalui berbagai kegiatan maupun melalui media sosial yang merupakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang guru di SD Negeri 2 Plososari, sekaligus sebagai agen penguatan karakter dari Pusat Penguatan Karakter atau Puspeka Kemdikbudristek. Saya mengabdikan diri menjadi guru di SD Negeri 2 Plososari sejak tahun 1999, waktu itu dengan status sebagai seorang guru Wiyata Bakti. Menjalani guru Wiyata Bakti selama 5 tahun tanpa dibayar dan hanya sempat mendapat uang saku sebesar Rp15.000. Dalam menjalani tugas sebagai guru Wiyata Bakti untuk memenuhi kebutuhan hidup, saya bekerja serabutan di luar jam mengajar, bahkan di rumah. Berbekal kemampuan dalam bidang elektronika, saya membuka jasa servis elektronik dan hasilnya lumayan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarga kecil saya. Namun, pada tanggal 25 Agustus tahun 2003, saya mengalami kecelakaan motor sehingga kaki saya cacat karena dislokasi tulang sendi. Sehingga saya terhambat dalam menjalankan tugas sebagai guru Wiyata Bakti. Namun dengan semangat juang saya yang tinggi, saya bangkit dan terus bertahan hingga akhirnya mengikuti tes CPNS dan lulus tahun 2005 dan mendapatkan SK dengan TMT saya pada 1 Januari 2005. Singkat cerita, saya menjadi guru CPNS dengan kondisi sekolah yang penuh keterbatasan, terutama dari sisi sarana dan prasarana. Namun demikian, tidak menyurutkan semangat saya untuk melaksanakan tugas dan terus belajar meningkatkan kompetensi dan berinovasi walaupun kaki saya cacat dan berjalan pincang karena dislokasi akibat kecelakaan tersebut. Saya tetap bersemangat untuk terus mengembangkan inovasi dan berkarya sesuai dengan bakat dan minat saya di bidang multimedia pembelajaran. Karena karya-karya saya ini yang saya posting di media sosial saya, sejak tahun 2011 saya sering mendapat undangan untuk menjadi narasumber berbagi praktek baik dalam kegiatan pelatihan di berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 2017, saya mendirikan studio rekaman sendiri di salah satu ruangan rumah saya guna mendukung multimedia pembelajaran yang saya kembangkan. Dan tepat pada tanggal 26 Desember, saya meluncurkan Gerakan Nasional Satu Guru Satu Video Pembelajaran atau dikenal dengan nama Sagu Safi. Selanjutnya, saya secara rutin memberikan pelatihan secara gratis dan berbagi praktik baik kepada rekan guru di seluruh tanah air melalui channel YouTube Sagu Safi secara streaming. Seiring berjalannya waktu, di sekolah terjadi kasus perundungan pada salah satu siswa. Bermula dari hal tersebut, saya berinisiatif membuat video film pendek tentang pencegahan perundungan yang melibatkan siswa serta rekan sejawat. Dan film ini saya rilis dan saya upload di channel YouTube saya pada akhir tahun pelajaran 2017-2018 hingga sekarang sudah mencapai 6.000 view. Perundungan memerlukan tindakan yang humanis untuk mencegah hal tersebut kembali terjadi. Dan saya kembali memiliki ide untuk membuat film pendek pencegahan perundungan ini agar peserta didik lebih mudah memahami pesan yang disampaikan dan tidak melakukan perundungan kepada teman-temannya. Di era kurikulum merdeka ini, film pendek tentang pencegahan perundungan tersebut saya selaraskan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sebuah proses pembelajaran menggunakan strategi berjaya, dan saya selain menjadi inisiator juga bertanggung jawab atas semua pelaksanaan kegiatan sampai terwujudnya karya dan mempublikasikannya. Hal ini selaras dengan tugas saya sebagai agen penguatan karakter Puspeka Kemdikbudristek. Dan film pendek Cegah Perundungan ini merupakan film kedua untuk jenjang SD yang saya rilis tahun 2023. Tantangan yang saya hadapi dalam mewujudkan proyek tersebut, selain fisik saya yang masih terkendala karena masih harus berjalan dengan tongkat pasca operasi tulang sendi pada kaki saya, adalah keterbatasan sarana dan prasarana khususnya perlengkapan untuk membuat film. Juga belum tersosialisasikannya dengan optimal Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya di SD Negeri 2 Plososari dan sekitarnya. Dan dengan melibatkan peserta didik serta berkolaborasi dengan rekan sejawat, saya bisa mewujudkan film cegah perundungan tersebut. Dengan berbekal pengalaman membuat film pendek di tahun-tahun sebelumnya, maka bagi saya keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk mewujudkan karya film pendek ini sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Strategi berjaya menjadi kunci mewujudkan karya ini yang saya lakukan melalui beberapa tahap bersama peserta didik yang terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mencermati materi elemen profil pelajar Pancasila untuk mencari ide cerita dan dibuat skenario atau sinopsis cerita. 2. Bermain sosiodrama atau film dan menjadi kameramen. 3. Mewujudkan karya film pendek cegah perundungan, dan yang keempat adalah mengupload karya film pendek tersebut ke channel YouTube. Tentunya saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat hanya dengan berbekal HP sebagai kamera dan laptop untuk editing video. Keempat tahapan tersebut menjadi wujud nyata bahwasanya peserta didik menjadi senang dan bersemangat dalam belajar dan menghasilkan karya berupa film pendek cegah perundungan. Saya merasa senang saat pembelajaran bersama Pak Widi karena dilibatkan langsung dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan membuat film pendek cegah perundungan dan saya sebagai pemeran utamanya. Ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Sejak saya dari kelas bawah, saya senang belajar bersama Pak Widi karena selalu dilibatkan langsung dalam berbagai proses pembelajaran, terutama saat diajak membuat film pendek, baik tentang materi pembelajaran maupun tema lainnya, karena saya jadi punya banyak pengalaman dan punya karya bersama Pak Widi. Saya sebagai guru muda termotivasi dan terinspirasi atas strategi berjaya dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang Pak Widi kembangkan. Strategi ini menggambarkan pembelajaran yang menyenangkan hingga menghasilkan sebuah karya berupa film pendek pencegahan perundungan. Walaupun dengan keterbatasan, namun cukup memberi dampak bagi lingkungan satuan pendidikan. Strategi berjaya yang dikembangkan Pak Widi menginspirasi kami untuk berinovasi. Pak Widi merupakan sosok guru yang inspiratif, punya banyak ide, melakukan inovasi pembelajaran. Salah satunya strategi berjaya. Prinsipnya mengajak peserta didik untuk mengikuti pembelajaran yang menyenangkan dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirancang. Juga selalu kolaborasi dan selalu menjadi inspirasi dalam berinovasi dan memberi motivasi untuk meningkatkan kompetensi. Pak Widi kalinya luar biasa. Beliau sebagai pengajar praktik saya diberikan buku gerak angkatan 9. Beliau selalu memberikan motivasi bagi rekan-rekan guru penggerak yang didampingi. Juga berbagi praktik baik tentang strategi pembelajaran, berjaya, dan mendorong untuk terus belajar dan berkarya. Beliau adalah inspirasi bagi kami, guru-guru Kabupaten Kendal. Karena dedikasinya, beliau banyak prestasi dan penghargaan yang diraihnya. Selaku alumni pelatihan Sagu Safi, saya sangat terinspirasi dengan strategi berjaya yang sering Pak Widi sampaikan dalam setiap kesempatan berbagi praktik baik, terutama saat memberikan motivasi dalam berbagai pelatihan maupun webinar. Beliau selalu mendorong rekan-rekan guru di tanah air untuk terus belajar dan berkarya. Kreativitas dan dedikasi Pak Widi dalam dunia pendidikan telah memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia sehingga sudah banyak apresiasi yang beliau terima. Terus berjaya Pak Widi, semoga selalu menjadi inspirasi bagi kita semua. Sosok Pak Widi atau kami biasa memanggil beliau sebagai Kang Widi adalah salah satu agen penguatan karakter yang tentunya sangat multitalent, memiliki banyak bakat, sangat berdampak, dan juga beliau sangat berprestasi. Dedikasinya luar biasa, dan kalau kita bicara pengabdiannya tentu tidak diragukan lagi, terutama dalam penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Bersama Puspeka, Kang Widi saat itu pernah menelurkan atau melahirkan sebuah karya lagu dan juga video klip Mars Sahabat Karakter. Luar biasa, sangat menyenangkan, mendapatkan apresiasi juga dari Puspeka. Itu kurang lebih beberapa tahun lalu di Yogyakarta saat kami melakukan kegiatan bersama. Tentu juga beliau memproduksi film pendek gitu. Dan untuk itu rasanya tidak salah juga ketika sekitar tahun 2022 kami memberikan apresiasi Sahabat Karakter untuk kategori sosok inspiratif pada Kang Widi. Terus berjaya Kang Widi dengan semangat karya dan semangat yang luar biasa. Pengalaman menerapkan strategi berjaya yang telah saya uraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 1. Penerapan strategi berjaya di SD Negeri 2 Plososari dilakukan melalui 4 program pokok, yaitu mencermati materi profil pelajar Pancasila untuk mencari ide cerita, bermain sosiodrama atau film dan menjadi kameramen, mewujudkan karya film pendek cegah perundungan, dan mengupload karya film pendek ke channel YouTube sebagai salah satu bentuk sosialisasi cegah perundungan. Hasil dan dampak dari penerapan strategi berjaya di SD Negeri 2 Plososari yaitu 1. Terwujudnya sekolah ramah anak. 2. Adanya peluang berimprovisasi dalam belajar. 3. Mewujudkan karya-karya film pendek cegah perundungan yang melibatkan peserta didik dan rekan sejawat. Dan 4. Adanya perolehan apresiasi yang berupa perasaan senang, bangga, dan dikenal oleh masyarakat luas melalui karya-karya yang diupload di channel YouTube. Berdasarkan hasil dari penerapan berjaya selama ini, maka direkomendasikan 1. Kepala sekolah perlu mendorong guru-guru untuk lebih giat dalam meningkatkan kompetensi diri. 2. Guru harus mampu berintegrasi dengan teknologi informasi sebagai penunjang dalam berinovasi dan berkarya. 3. Dalam berinovasi dan berkarya, guru perlu melibatkan peserta didiknya secara langsung agar peserta didik lebih bersemangat dalam belajar dan menjadi bagian dari inovasi serta karya yang dilakukan oleh guru. Mari cegah perundungan dengan berjaya, bermain sambil belajar dan berkarya.
Salam cerdas berkarakter.